Langkah naga guntur. Kaki Xiao Chen terus bergerak. Dia berkedip-kedip dengan percikan api, meninggalkan sosok berbentuk naga di setiap langkahnya saat dia menyerbu. Ketika dua monster penghisap darah setingkat kaisar mencium ki dan darah yang berkembang di Xiao Chen, mata mereka berbinar dengan cahaya merah. Cairan menjijikkan keluar dari sudut bibir mereka. Dalam gravitasi 100 kali lebih tinggi, mereka bergerak maju dengan panik, mengambil langkah besar, dan bentrok dengan serangan Xiao Chen. Xiao Chen bertarung dalam pertarungan jarak dekat, menggunakan telapak tangan, tinju, dan cakar, bergantian dengan cepat dan tidak teratur antara tinju ilahi surga segudang dari ras dewa, teknik telapak tangan yang dia pahami sendiri, api 1000 tahun, dan variabel tinju cakar naga. Saat sosoknya berkedip-kedip, dua monster penghisap darah setingkat kaisar tidak bisa menyerangnya sama sekali, meskipun serangan mereka secepat angin. Dalam lingkungan gravitasi 100 kali lipat, teknik gerakan dan tubuh fisik Xiao Chen memiliki keunggulan alami. Kedua monster penghisap darah setingkat kaisar tidak dapat memahami gerakannya sama sekali. Setelah puluhan gerakan, Xiao Chen melemparkan api 1000 tahun yang dipenuhi dengan darah panas dengan satu tangan dan kematian 1000 tahun dengan tangan lainnya. Xiao Chen berhasil menghadirkan keseimbangan sempurna antara dua negara bagian yang sangat berbeda. Ketika gerakan itu meletus, satu sisi dipenuhi dengan darah panas yang melonjak dengan bulan yang terang seperti api, sementara sisi lainnya dipenuhi dengan mawar multiflora dan bulan merah yang menggantung tinggi di udara. Dia mengalahkan dua monster penghisap darah setingkat kaisar dengan sangat buruk sehingga mereka tidak bisa membalas, merobek mereka menjadi beberapa bagian yang terbang kemana-mana. Namun, kekuatan monster penghisap darah tidak terletak pada kekuatan ledakan dan kecakapan tempurnya, melainkan kemampuan regeneratif mereka yang tak tertandingi. Bagian tubuh mereka yang robek dengan cepat menyatu kembali di udara tepat saat mereka akan jatuh ke tanah. Pada saat monster penghisap darah itu mendarat, tubuh mereka yang berlumuran darah sudah berdiri dengan gesit, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah mereka benar-benar tidak bisa dibunuh? Dengan membalik tangan, Lunar Shadow Saber muncul di genggaman Xiao Chen. Niat pedang di lautan kesadarannya menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Ketika dia menggunakan pedang Dao sempurna, pakaian dan rambutnya berkibar tanpa angin. Niat pedang yang kuat keluar dari tubuhnya tanpa kendali. Dua monster penghisap darah setingkat kaisar memandang Xiao Chen. Kemudian, mereka meraung saat berlari. Kemampuan monster penghisap darah ini untuk beradaptasi ternyata sangat kuat. Mereka jelas lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Yue Bingyun sedikit mengernyit, ingin ikut campur. Pertempuran ini harus diakhiri dengan cepat. Jika berlarut-larut, situasinya hanya akan semakin tidak menguntungkan bagi Xiao Chen. Setelah dua monster penghisap darah tingkat kaisar sepenuhnya beradaptasi dengan gravitasi ini, Xiao Chen tidak akan menjadi tandingan mereka, tidak peduli seberapa mampu dia. Mati. Saat dua monster penghisap darah itu mendekat selangkah demi selangkah, Xiao Chen mengucapkan satu kata itu sebelum langsung menggambar Lunar Shadow Saber miliknya. Jiwa pedang yang telah menyimpan kekuatan selama ini meletus pada saat ini, mengejutkan Yue Bingyun. Jiwa pedang Xiao Chen sebenarnya sudah sekuat ini. Segala macam fenomena misterius diwujudkan dengan cahaya pedang yang cemerlang. Ini adalah teknik bela diri mendalam yang paling kuat dari Xiao Chen, kemuliaan instan. Teknik bela diri yang mendalam ini adalah jumlah total dari semua teknik sabre yang dia ketahui. Hanya ada satu serangan pedang, yang dipenuhi dengan kemuliaan abadi. Sebelum dua monster penghisap darah setingkat kaisar bisa bereaksi, cahaya yang berisi jiwa pedang petir langsung menghancurkan mereka menjadi beberapa bagian dan membekukan pemandangan. Berlumuran darah, pemandangan megah ini menghasilkan niat membunuh yang dingin. Namun, hal itu belum berakhir. Pada saat kritis terakhir, Xiao Chen dengan sempurna menggabungkan keadaan kematian dengan jiwa pedangnya. Mendorong tanah dengan lembut, dia memasuki pemandangan yang menakjubkan itu. Menggunakan teknik pedang 4 musim bersama dengan jiwa pedang kematian, dia memulai pembantaian yang dahsyat. Dia menghancurkan dua monster penghisap darah yang hancur menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sekarang benar-benar tanpa kehidupan. Bisa, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Suara pecahan kaca terdengar saat pemandangan indah ini pecah. Masa kejayaan telah berakhir, kemuliaan telah berlalu. Dua monster penghisap darah setingkat kaisar terbakar menjadi abu dan menghilang, tidak lagi beregenerasi. Cahaya aneh berkedip tanpa henti di mata Yue Bingyun.
Serangan Xiao Chen sebelumnya sepertinya telah menyentuh batas ruang angkasa. Saat Xiao Chen menyerang, dia mewujudkan ratusan fenomena misterius, membentuk pemandangan di mana ruang membeku. Justru karena ruang dibekukan maka monster penghisap darah dengan kekuatan regeneratif yang kuat tidak segera beregenerasi setelah mereka dihancurkan. Yue Bingyun tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan cepat, "Xiao Chen, apa nama gerakanmu sebelumnya?" Keadaan luar angkasa adalah keadaan yang bahkan sulit dipahami oleh Kaisar Bela Diri. Namun, Xiao Chen sebenarnya berhasil menyentuh batasannya. Dia menjawab dengan jujur, "Instan kemuliaan." Bagaimana dengan itu? Tidak ada apa-apa. Saat Yue Bingyun menanyakan pertanyaannya, dia menyesalinya. Langkah ini jelas melibatkan rahasia Xiao Chen, bagaimana dia bisa menanyakannya secara langsung. Jika dia terus bertanya, pasti akan menyentuh rahasia intinya. Oleh karena itu, dia segera menghentikan dirinya untuk melanjutkan masalah ini. Namun, dia tidak bisa memuaskan rasa penasaran di hatinya bagaimanapun caranya. Melihat penampilan Yue Bingyun yang bertentangan, di mana dia jelas ingin bertanya lebih banyak tetapi tidak berani, Xiao Chen mau tidak mau menganggapnya lucu. Dia berkata, "Saya memahami langkah ini sendiri. Ini melibatkan pelepasan semua teknik bela diri saya dalam sekejap. Saya juga baru mengetahui bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatan gerakan ini, ia sebenarnya memasuki batas keadaan ruang. Bukan berarti saya berhasil memahami sebagian dari keadaan ruang, saya masih sangat jauh dari itu." Yue Bingyun tampak agak malu. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengetahui apa yang dia pikirkan. Lebih jauh lagi, dia bahkan memberitahunya rahasia yang terlibat. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang itu pastilah orang yang melemparkan dua monster penghisap darah setingkat kaisar." Xiao Chen tersenyum santai. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa menghadapinya. Fokus saja pada berkultivasi dengan damai. Jika mereka berani turun, meskipun itu Fei Lengyi atau Bing Suejian, saya akan membuatnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah kembali." Saat dia selesai berbicara, dia tanpa sadar melepaskan udara mendominasi yang menimbulkan rasa kagum di hatinya sehingga dia tidak berani meragukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas jurang yang dalam, orang-orang yang mendengarkan aktivitas apapun di bawah hanya mendengar suara pedang dan raungan unik monster penghisap darah setingkat kaisar. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Semua ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Hasilnya tidak perlu dikatakan. Berdasarkan suaranya, orang dapat menebak bahwa Xiao Chen menghabisi dua monster penghisap darah setingkat kaisar dengan teknik sabre miliknya. Mengingat hal ini, Bing Suejian dan Fei Lengyi yang awalnya ragu-ragu dan sudah tidak sabar membuat keputusan. Mereka sama sekali tidak bisa terjun ke jurang yang dalam ini. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan mati di tangan Xiao Chen, seorang junior. Kaisar bela diri setengah langkah seperti mereka tidak bisa membuang waktu hanya dengan menunggu di sana. Karena mereka tidak dapat melompat turun, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pergi. Bing Suejian mendengus dingin dan menatap ke bawah dengan penuh arti. Setelah itu, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Mata Fei Lengyi berkedip. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa seni hidup dan mati ini pada akhirnya akan berakhir di tangan seorang junior. Dia menghentakkan kakinya dengan frustrasi tetapi pada akhirnya tetap tak berdaya. Jin Liangqi dan yang lainnya saling bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak dapat memutuskan apakah akan pergi atau tetap tinggal. Setelah berdiskusi tanpa kesimpulan, Jin Liangqi berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi. Mereka adalah kaisar bela diri setengah langkah, waktu sangat berharga bagi mereka. Kita semua adalah kaisar kuasi kesempurnaan, kami tidak punya masalah membuang 1 atau 2 bulan di sini. Baiklah, kita tunggu 2 bulan lagi. Saya tidak percaya bocah ini tidak akan keluar. Lalu, saat mereka muncul, kita akan menyerang bersama dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ini akan mencegah kejadian tak terduga terjadi lagi." "Haha, apa yang bisa terjadi? Kita adalah 4 kaisar kuasi kesempurnaan puncak melawan 2 kaisar kuasi kesempurnaan agung. Merebut seni hidup dan mati dari mereka akan mudah. Kalau begitu, sudah beres." 2 kaisar bela diri setengah langkah telah pergi, merasa tertekan. Sekarang, hanya 4 kaisar kuasi kesempurnaan yang tersisa di atas jurang yang dalam, terus menunggu Xiao Chen muncul.
Namun, keempat orang ini tidak tahu bahwa ketika Xiao Chen mampu keluar, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wus, suara mendesing, suara mendesing. Di dasar jurang yang dalam, Xiao Chen mengambil 7 langkah di udara. Dengan setiap langkah, dia naik 100 meter. Setelah mencapai ketinggian 700 meter, ia merasakan tarikan gravitasi terlalu besar. Jadi, dia berbalik dan turun. Tidak jauh dari situ, Yue Bingyun meletakkan manual rahasia seni hidup dan mati. Dia berkata, itu cukup bagus. Anda telah membuat banyak kemajuan sejak 3 hari lalu. Jika kami ingin keluar, teknik gerakan Anda perlu ditingkatkan 20% lagi. Xiao Chen memperkirakan mulut jurang yang dalam berada sekitar 5 km di atasnya. Jika dia berada di tempat lain, dia akan bisa terbang dalam satu tarikan napas. Sayangnya, gravitasi di sini 100 kali lipat dibandingkan di luar. Bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hanya berhasil mendaki 700 meter. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya dan bertanya, bagaimana seni hidup dan mati? Apakah teknik rahasia ini dapat diandalkan? Panduan rahasia ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini, sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh Xiao Chen. Apakah dia bisa memadatkan hati kaisar terlebih dahulu atau tidak akan bergantung pada seni hidup dan mati di tangan Yue Bingyun? Saya hanya membaca sepertiganya. Kata-katanya sangat samar, sangat mirip dengan twister lidah. Namun, saya sangat yakin bahwa seni hidup dan mati memang dapat membantu seseorang memadatkan hati seorang kaisar terlebih dahulu, jawab Yue Bingyun jujur. Mengingat bakatnya, kemampuan pemahamannya, dan pengalamannya, dia tidak boleh salah. Xiao Chen mau tidak mau berada dalam suasana hati yang baik. Apa yang dia khawatirkan adalah membutuhkan waktu terlalu lama untuk menembus kaisar kuasi kesempurnaan, dan melewatkan tenggat waktu untuk maju ke kaisar bela diri. Mengingat hal ini, selama dia memiliki seni hidup dan mati, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus kaisar kuasi kesempurnaan dalam waktu 2 tahun. Setelah itu, dia bisa menghabiskan 2 tahun untuk mempersiapkan kesengsaraan besar angin dan api serta membuka pintu kaisar. Rencana ini mungkin tampak cerdas, namun risiko yang ada sulit dijelaskan. Hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mempersiapkannya adalah hal yang sangat drastis. Jika seseorang tidak berhati-hati selama kesengsaraan besar akibat angin dan api, kemungkinan besar dia akan mati tanpa harapan untuk mendapatkan penangguhan hukuman. Kaisar kuasi kesempurnaan biasa merasa sulit untuk memutuskan menjalani kesengsaraan besar angin dan api bahkan setelah persiapan selama 100 tahun. Bahkan seorang talenta yang luar biasa pun membutuhkan setidaknya 5 tahun untuk mempersiapkan diri sebelum mereka yakin bisa menjalani kesengsaraan besar berupa angin dan api. Namun, bagaimanapun juga, ini tetap merupakan kabar baik. Tanpa seni hidup dan mati, Xiao Chen memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk maju ke kaisar kuasi kesempurnaan. Pada saat itu, dia hampir tidak punya waktu lagi. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan beralih ke gambar dinding lainnya. Kemudian, dia mulai menggunakan niat pedang, yang ditinggalkan oleh penguasa pedang darah 50.000 tahun yang lalu, untuk meredam jiwa pedangnya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan berlalu, jiwa pedang Xiao Chen menjadi jauh lebih kuat. Pertimbangkan bahwa dengan budidaya kaisar bela diri setengah langkah Bing Suejian, jiwa pedangnya hanya sebanding dengan milik Xiao Chen. Adapun Fei Lengyi, jiwa pedangnya lebih lemah. Namun, Xiao Chen saat ini hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan agung, namun jiwa pedangnya begitu kuat, ini adalah pemikiran yang sangat mengerikan. Yue Bingyun menggelengkan kepalanya diam-diam saat dia melihatnya menempa jiwa pedangnya lagi. Setelah mencobanya sekali, dia tidak menggunakan niat pedang untuk meredam dirinya sendiri. Rasanya seperti jiwanya menari di atas pisau. Selain rasa sakitnya, ada bahaya besar yang terlibat. Hanya Xiao Chen yang memiliki keberanian dan tekad untuk menggunakan pedang ini untuk meredam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Kualitas jiwa pedang Xiao Chen meningkat lagi. Menurut rumor yang beredar, ketika jiwa pedang mencapai pemahaman 100%, tatapan seseorang bisa berbentuk, berubah menjadi pedang, dan membunuh dengan satu pandangan. Saat ini, dengan pengayaan jiwa pedang Xiao Chen, perubahan paling nyata adalah penguatan auranya. Itu sudah melampaui kaisar kuasi kesempurnaan agung.
Yue Bingyun memperkirakan bahwa bahkan jika Kaisar Kuasi Kesempurnaan berdiri di depan Xiao Chen, mereka akan merasakan ketakutan yang mendalam. Xiao Chen juga dengan cepat memoles langkah naga gunturnya hingga mencapai kesempurnaan luar biasa. Dia bisa mengambil 18 langkah dalam satu tarikan napas. Dengan setiap langkahnya, dia akan meninggalkan sosok berbentuk naga yang tersisa. Sosoknya menjadi seperti naga saat dia memancarkan cahaya listrik, menampilkan sifat dominan dari teknik gerakan ini secara penuh. Dalam pertarungan, teknik gerakan ini dapat meningkatkan aura dan momentum Xiao Chen, melengkapi berbagai teknik sabre miliknya dengan sempurna. Dengan mengandalkan batu esensi, Xiao Chen juga telah membangun budidayanya dengan luar biasa. Hanya dalam sebulan, dia sudah sangat dekat dengan puncak Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Dia telah meningkatkan kekuatannya dalam segala aspek. Namun, ketika dia merasa puas dengan kemajuannya dan bersiap untuk menerjang jurang yang dalam, dia menerima kabar yang agak buruk. Dalam sebulan terakhir, Yue Bingyun akhirnya selesai membaca Seni Hidup dan Mati. Setelah itu, informasi yang dia berikan kepada Xiao Chen memberinya pukulan telak. Mengolah seni hidup dan mati hingga lapisan ke-9 dapat membantu Kaisar Semu memadatkan hati Kaisar terlebih dahulu. Namun, ada suatu syarat. Seseorang membutuhkan 2 item, bunga kehidupan dan buah kematian. Kondisi ini sebenarnya tidak aneh. Banyak teknik bela diri dan teknik budidaya khusus di dunia memerlukan harta alam tertentu sebelum seseorang dapat berlatih atau mengolahnya. Namun sangat disayangkan kedua kekayaan alam ini punah 10.000 tahun lalu. Tanpa bunga kehidupan dan buah kematian, bahkan mengolah lapisan pertama seni hidup dan mati pun mustahil. Yue Bingyun menutup manual rahasia seni hidup dan mati dan berkata, awalnya saya berpikir bahwa akan lebih sulit untuk mengembangkan seni hidup dan mati tanpa 2 harta karun alam ini. Setelah membaca seluruh manual, saya menemukan bahwa mustahil untuk mengembangkan seni hidup dan mati dengan benar tanpa bunga kehidupan dan buah kematian. Dari ingatanku, bunga kehidupan berasal dari Laut Manusia Iblis, yang merupakan tanah air penguasa pedang darah. Masih ada beberapa di sana. Namun, buah kematian seharusnya sudah hilang sepenuhnya. Tidak ada buah kematian yang muncul dalam 10.000 tahun terakhir. Beberapa kaisar bela diri ras hantu sedang mencari untuk membeli buah kematian dengan harga tinggi. Jika ada, pasti sudah muncul. Laut Manusia Iblis. Tempat apa itu? Yue Bingyun menjelaskan pada Xiao Chen. Baru kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang seperti penguasa pedang darah tinggal, orang-orang yang merupakan darah campuran iblis, manusia dan iblis, atau iblis dan iblis. Xiao Chen menerima seni hidup dan mati dari tangan Yue Bingyun. Kemudian, dia mulai membaca sendiri. Dia merasa agak tertekan. Ini adalah harta karun yang telah dia habiskan banyak waktu untuk mendapatkannya. Tanpa diduga, inilah hasilnya. Sungguh tidak memuaskan. Tepat pada saat ini, Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, tampaknya telah mengambil keputusan besar. Lalu, dia berkata, Xiao Chen, aku bisa membantumu mendapatkan buah kematian. Anda memiliki buah kematian, bukan saya. Saat itu, Sangmu membunuh kaisar bela diri ras hantu. Di antara piala-piala itu ada 1 buah kematian. Setelah Anda berkultivasi ke puncak Kaisar Semu Kesempurnaan Agung, saya akan membawa Anda ke tempat warisan Sangmu berada. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Ia berhasil menemukan lokasi buah kematian yang menurut Yue Bingyun tidak ada. Yang tersisa hanyalah pergi ke Laut Manusia Iblis untuk mendapatkan bunga kehidupan. Setelah itu, dia akan bisa mengembangkan seni hidup dan mati. Masih ada harapan. Jangan terlalu senang secepat ini. Laut Manusia Iblis tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa mendapatkan bunga kehidupan atau tidak, kata Ao Jiao agak cemas. Apa yang salah? Kamu pernah ke Laut Manusia Iblis sebelumnya? Omong kosong. Tentu saja saya punya. Warisan Sangmu ada di Laut Manusia Iblis, jadi bagaimana mungkin aku belum pernah ke sana? Ini agak mengejutkan Xiao Chen. Ao Jiao tidak ingin membiarkan Xiao Chen pergi dan mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Dia bertanya-tanya apakah keengganannya adalah karena warisan Kaisar Guntur berada di Laut Manusia Iblis, selain karena alasan khusus lainnya. Dia memperhatikan bahwa Ao Jiao tidak mau berbicara lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Chen membaca seni hidup dan mati secara sederhana.
Dengan tekanan gravitasi yang ditingkatkan, teknik gerakannya semakin meningkat. Dia merasa seperti dia sudah mampu melompat keluar dari jurang yang dalam, jadi dia bermaksud membawa Yue Bingyun keluar dari tempat ini. Ayo pergi. Xiao Chen membangunkan Yue Bingyun, yang masih berkultivasi, dan memberitahukan niatnya. Keengganan untuk berpisah dengannya muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada meminta maaf, sepertinya saya masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri sebelum saya bisa pergi. Tidak perlu bersusah payah, aku akan membawamu keluar. Sebelum Yue Bingyun mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen, dia mengangkatnya dan terbang ke udara, melawan gravitasi 100 kali lipat dan terbang menuju mulut jurang yang dalam. Yue Bingyun berteriak pelan karena tiba-tiba terbawa suasana. Dalam kebingungannya, dia sedikit berjuang. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya memeluknya erat-erat, tidak membiarkannya berjuang dengan bebas. Setelah berbulan-bulan berada di sini, tubuh fisiknya sudah terbiasa dengan lingkungan. Setelah mengerahkan banyak upaya dalam berkultivasi, ia berhasil meraih kepercayaan diri untuk meningkat. Jika Xiao Chen menunggu Yue Bingyun bisa naik sendiri, dia akan memakan waktu setidaknya 1 bulan lagi. Membuang-buang waktu ini tidak dapat diterima olehnya. Berhenti bergerak, kami akan segera tiba. Setelah perjuangan awal, Yue Bingyun sedikit tersipu. Dia merasakan perubahan dalam emosinya dan berusaha menutupinya dengan senyuman. Untungnya, kali ini kamu tidak menggendongku. Kata-kata ini menggoda Xiao Chen ketika dia membawanya pergi dari kediaman Tuan Harta Karun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Chen tertawa malu. Meskipun dia adalah putri suci yang penyendiri, dia bukanlah salah satu dari gadis bangsawan yang terlalu konvensional. Ini meningkatkan kesannya terhadapnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas jurang yang dalam, Jin Liangqi dan 3 kaisar kuasi kesempurnaan lainnya duduk bersila, menjaga tempat itu. Ketika mereka mendengar suara udara terkoyak, mereka membuka mata dan segera berdiri. Bersiaplah untuk menyerang. Orang-orang ini bertahan lama dan telah mempersiapkannya sejak lama. Ketika mereka mendengar deru angin, ekspresi serius muncul di wajah mereka saat mereka melepaskan ki yang membunuh, melepaskan aura kaisar kuasi kesempurnaan. Angin kencang bertiup, dan 4 aura kuat menyatu, memberikan kesan pegunungan tak berwujud tak berujung yang menekan jurang yang dalam. Keempatnya menunggu Xiao Chen muncul, dan mereka akan menekannya dengan kekuatan penuh dan langsung membunuhnya. Berbagai teknik bela diri yang mendalam dengan cepat muncul di tubuh mereka. Menatap jurang yang dalam dan gelap, Jin Liangqi berkata dengan dingin, setelah membuat kami menunggu begitu lama, kamu akhirnya datang. 3 lelaki tua lainnya juga menunjukkan niat membunuh di mata mereka, dingin dan tanpa emosi. Selain itu, ada kegembiraan di hati mereka, antisipasi yang membara terhadap seni hidup dan mati. Bagi orang-orang tua ini, bekerja sama untuk menghadapi 2 kaisar kuasi kesempurnaan agung akan mudah. Tidak akan ada tekanan sama sekali. 1 kaisar kuasi kesempurnaan dapat dengan mudah menghancurkan 4 atau 5 kaisar kuasi kesempurnaan agung. Dengan 4 kaisar kuasi kesempurnaan, jika mereka tidak dapat mengalahkan 2 kaisar kuasi kesempurnaan besar, itu akan menjadi lelucon yang hebat. Angin menderu-deru, dan suara robekan udara semakin menusuk dan tajam, membuat orang lain merinding mendengarnya. Jantung semua orang berdebar kencang saat menatap jurang yang dalam, tidak berani bersantai sama sekali. Barisan pegunungan tak berwujud di atas jurang yang dalam berlapis-lapis, memberikan tekanan yang menakutkan dan menindas. 1, 2, 3, 4. Saat suara itu semakin dekat, kelompok itu mulai menghitung dalam hati mereka. Dalam waktu kurang dari 10 napas, pendekar pedang berjubah putih itu akan lenyap dari dunia ini selamanya. 9. Ketika kelompok itu menghitung sampai 9, cahaya menyala muncul dari jurang yang dalam. Sesosok tubuh berwarna putih sepertinya menerobos penghalang terakhir jurang itu. Karena kecepatan ekstrim sosok putih ini, gesekan udara menyebabkannya bersinar dengan nyala api ungu. Mata Jin Liangqi berbinar, dan dia segera meraung, bunuh dia. Suara Jin Liangqi mengandung aura tak terbatas dan niat membunuh yang luar biasa. Aura pegunungan yang tak berwujud itu turun, menekan keras ke arah Xiao Chen yang sedang naik. Dalam sekejap, seluruh ruangan mulai bergetar hebat, bergetar dan naik turun, mengejutkan hati. Namun, yang mengejutkan semua orang, adegan Xiao Chen menabrak pegunungan gagal terjadi.
Pegunungan berlapis tak berwujud itu tampak seperti melewati udara dan jatuh ke jurang yang dalam. Hasil ini membuat keempatnya tercengang, membuat mereka tetap di tempatnya. Mereka berencana menggunakan aura besar untuk menghilangkan ketajaman Xiao Chen terlebih dahulu saat Xiao Chen muncul. Kemudian, mereka akan segera menindaklanjuti dengan segala macam gerakan pembunuhan untuk menekannya. Namun, aura pegunungan tidak mengganggu Xiao Chen sama sekali, malah jatuh ke jurang yang dalam. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, pendekar berjubah putih itu terlalu cepat. Saat dia menerobos penghalang jurang yang dalam, kecepatannya berlipat ganda, dan dia menyerbu keluar pada saat pegunungan itu runtuh. Semua orang di kelompok Jin Liangqi adalah kaisar kuasi kesempurnaan yang telah melalui ratusan, bahkan ribuan pertempuran. Pikiran mereka secepat kilat. Setelah berpikir cepat, mereka segera sampai pada suatu kesimpulan. Mundur, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Kemudian, mereka mendorong dari tanah dan dengan cepat terbang kembali. Kamu pikir kamu bisa lari? Mendengus dingin terdengar di udara. Kemudian, kelompok itu melihat sosok berkulit putih itu menyerbu sambil membawa seorang gadis dengan sosok yang sangat cantik. Langkah naga guntur, cahaya listrik mengguncang langit, tubuhnya seperti naga. Di tengah lampu listrik, aura mengerikan jiwa pedang Xiao Chen meletus dengan ganas. Dia membawa Yue Bingyun dengan tangan kirinya dan memegang pedangnya dengan tangan kanannya. Tampak seperti dewa pembunuh yang tiada taranya, dia berdiri di atas lampu listrik yang tak terbatas, bergerak secepat meteor. Sosok Xiao Chen berubah menjadi ilusi ketika lampu listrik bersinar di mana-mana. Dia mengayun sekali pada setiap langkah, mengambil total 12 langkah, 12 ayunan. Kombinasi jiwa pedang gunturnya dan langkah naga guntur kesempurnaan yang hebat memungkinkan Xiao Chen menyapu semua yang ada di hadapannya. Dengan setiap ayunan pedang, dia mengirim kaisar kuasi kesempurnaan terbang. Xiao Chen terlalu cepat, membuat orang lain merasa seperti dia telah melakukan 12 serangan pedang ini secara bersamaan. Jin Liangqi dan 3 lainnya masing-masing menerima 3 pukulan. Tubuh mereka hancur karena aliran listrik yang menyinari mereka, melumpuhkan mereka dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Keempatnya tampak terluka parah, namun sebenarnya tidak terluka parah. Fokus dari 12 serangan ini adalah pada kecepatan, namun kekuatan mereka tidak sekuat teknik bela diri. Tujuan Xiao Chen bukanlah untuk membunuh keempat orang ini sekaligus. Sebaliknya, itu mengacaukan formasi mereka dan menekan aura mereka. Langkah pembunuhan yang sebenarnya terjadi kemudian. Setelah kelompok Jin Liangqi mendarat, mereka meraung dan bersiap melakukan serangan balik. Namun, Xiao Chen tidak memberikan kesempatan kepada keempat orang ini untuk kembali. Jika dia menunjukkan celah apapun, dia akan benar-benar menyia-nyiakan waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di jurang yang dalam. Hanya pedangku yang mempertahankan kejayaan abadi pada saat itu juga. Ribuan fenomena misterius berlapis satu sama lain, 10.000 jenis cahaya, kemuliaan sesaat, sungai dan gunung seperti lukisan. Dalam satu tarikan napas, Xiao Chen mengeksekusi teknik bela diri mendalam terkuatnya, kemuliaan instan. Pada saat itu, segala macam fenomena misterius dari berbagai teknik bela diri tiba-tiba terwujud dengan serangan pedang yang satu ini. Bunga persik melayang kemana-mana sejauh 50 km. Matahari musim panas menggantung tinggi di langit. Daun-daun mati berguguran bersama angin musim gugur. Bulan yang cerah seperti api membumbung tinggi. Banyak Azure Dragon terbang dan mengayunkan ekornya. Segala macam fenomena misterius muncul dalam sekejap, membentuk lukisan kemuliaan dan ruang yang membekukan. Jiang Liangqi dan 3 kaisar kuasi kesempurnaan lainnya dalam lukisan ini tampak seperti terkurung di sana, tidak bisa bergerak, bahkan tidak berkedip. Bisa, Xiao Chen menyarungkan pedangnya, dan lukisan megah itu langsung hancur seperti kaca, terus-menerus menghasilkan suara gemerincing. Jin Liangqi dan 3 lainnya tiba-tiba jatuh ke tanah, semuanya muntah seteguk darah, kengerian memenuhi mata mereka. Sebelumnya, mereka mengalami 3 serangan hebat. Kemudian mereka dibekukan menjadi sebuah lukisan, menjalani baptisan api akibat berbagai fenomena misterius tersebut. Namun, hal tersebut bukanlah penyebab kerusakan fatal. Mengingat budidaya mereka sebagai kaisar kuasi kesempurnaan, Jin Liangqi dan 3 lainnya tidak akan mengalami cedera fatal akibat kerusakan tersebut. Yang paling mengerikan adalah ketika lukisan itu pecah. Rasanya seperti ruang hancur. Meski jauh dari sebanding dengan penghancuran ruang yang sebenarnya,
prinsipnya serupa. Begitu lukisan itu pecah, mereka merasa tubuh mereka seperti terkoyak menjadi beberapa bagian. Dengan tubuh fisik mereka yang kuat, mereka masih baik-baik saja, tetapi kerusakan yang mengerikan muncul di organ dalam mereka. Lalu, ada kerusakan ketiga, yang berasal dari pantulan gangguan teknik bela diri mereka sendiri. Dengan kerusakan 3 kali lipat ini, mereka kehilangan semua kekuatan tempur. Bahkan seorang raja bela diri pun bisa menghabisi mereka. Kamu sebaiknya mengetahui apa yang baik untuk dirimu sendiri. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh sambil dengan dingin menatap keempat orang yang tergeletak di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Lalu, dia melepaskan Yue Bingyun. Setelah itu, Xiao Chen terbang meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Bing Suejian dan Fei Lengyi akan segera menerima kabar tentang kejadian ini. Dia harus segera pergi dari Pulau Air Hitam. Yue Bingyun, yang mengikutinya, merasa terpesona seperti sedang bermimpi. Tidak ada seorang ahli pedang yang berhasil mendapatkan kekaguman tulusnya, sampai sekarang. Teknik sabre yang kejam namun elegan yang tidak sedikit pun lalai. Ketidakpedulian sedingin es yang tidak tenggelam dalam kebejatan pembantaian. Karakter Xiao Chen tidak pernah berubah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jin Liangqi dan yang lainnya terdiam untuk waktu yang lama. Saat mereka menyaksikan Xiao Chen dan Yue Bingyun pergi, emosi mereka menjadi sangat rumit. Pemuda ini pasti akan terkenal selamanya, menjadi sosok yang berwibawa dari generasi pedang ini. Itu sangat menakutkan. Tanpa diduga, dia tidak membunuh kita. Dia mungkin bahkan tidak peduli dengan kita. Dia tidak melihat kami, orang-orang tua, sebagai ancaman baginya. Jin Liangqi tersenyum mengejek diri sendiri. Pengalaman sebelumnya seperti mimpi. Namun, itu adalah mimpi buruk. Dia pasti tidak ingin mengalaminya lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gua penguasa pedang darah sudah berantakan dan semuanya runtuh. Beruntung juga berbagai pembatasan sudah tidak ada lagi. Menggunakan kekuatan ledakannya, Xiao Chen membuat lubang di atap gua dan langsung keluar dari tanah. Kemudian, dia menghirup udara segar, yang sudah lama tidak dia cium, sambil menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan memanggil kereta perang naga banjir. Yue Bingyun berseru kaget, kereta perang naga banjir. Bukankah ini kereta perang Leng Shaofan dari Istana Naga Ilahi Laut Timur? Xiao Chen tersenyum dan berkata, ayo naik. Sekarang ia memiliki nama keluarga Xiao. Yue Bingyun tersenyum. Jelas sekali, dia menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Entah kenapa, Xiao Chen merampas kereta perang naga banjir ini. Keempat naga banjir bekerja keras menarik keretanya. Segera, mereka menembus awan gelap di langit dan berlari ke depan. Di bawah awan gelap, suasana selalu redup tanpa sinar matahari sepanjang tahun. Namun, di atas awan gelap, semuanya berwarna emas. Langit tampak tak terbatas, dan lautan awan berkilauan dengan cahaya keemasan, tampak seperti surga. Kemana kamu pergi? Saya menuju ke kota gelap terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan langsung ke Laut Manusia Iblis, kata Xiao Chen. Dia ingin bertemu batu di kota gelap, untuk melihat apakah dia bisa memeriksa mayat itu dan sedikit meningkatkan seni pencarian naga miliknya. Setelah itu, dia berniat untuk bergegas ke Laut Manusia Iblis, ke tempat warisan Kaisar Guntur, yang disebutkan oleh Ao Jiao. Pada saat yang sama, dia akan mengambil kesempatan untuk menemukan bunga kehidupan. Ketika Yue Bingyun mendengar rencana perjalanan Xiao Chen, dia mulai tertawa pelan. Xiao Chen menganggap ini aneh. Dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Sepertinya kita akan bepergian bersama dalam waktu yang cukup lama. Perjalanan yang Anda rencanakan sama persis dengan perjalanan saya. Tujuan akhirku dalam perjalanan ini adalah Laut Manusia Iblis juga. Xiao Chen tidak bisa melihat kebenaran Yue Bingyun dari ekspresinya. Dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, apakah dia mengatakan itu dengan sengaja demi bepergian bersamanya. Jangan kaget, tujuan saya dalam perjalanan ini adalah pelatihan berdasarkan pengalaman. Aku sudah memberitahumu ini sejak awal. Aku tidak berbohong padamu. Perselingkuhan di Jade Mountain Manor hanyalah masalah kenyamanan. Bahkan jika saya tidak melakukan apapun di sana, masalah itu akan terselesaikan dengan sempurna. Xiao Chen bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Mungkinkah ada upaya lain dari Fei Lengyi untuk memajukan pedang giok awan surgawi menjadi senjata ilahi transenden? Saya tidak akan menceritakan kisah di dalamnya, itu tidak penting.
Saat ini aku hanya ingin tidur dengan nyaman. Kamu tidak keberatan duduk di luar sendirian, kan? Yue Bingyun tersenyum lembut. Tidak memberi kesempatan pada Xiao Chen untuk menjawab, dia memasuki kereta dan menutup tirai, lalu berbaring di tempat tidur besar dan nyaman sendirian di sana. Xiao Chen tersenyum pahit, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa masuk begitu saja dan menyela ketika dia sedang tidur. Bermandikan sinar matahari keemasan, kereta perang naga banjir melaju melintasi lautan awan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat ini, di Pulau Air Hitam, Fei Lengyi dan Bing Suejian menerima berita tersebut dan bergegas mendekat. Namun, mereka hanya menemukan Jin Liangqi dan 3 lainnya masih merawat luka mereka di tempat yang sama. Keduanya marah hingga gemetar. Mereka berharap bisa bergegas ke depan Xiao Chen dan segera mencabik-cabiknya. Perjuangan seni hidup dan mati telah berakhir. Namun, kisah yang ditinggalkan oleh pendekar berjubah putih masih membuat tempat itu beramai-ramai dan akan bertahan lama. Pendekar pedang berjubah putih telah merebut seni hidup dan mati dari tangan 2 kaisar bela diri setengah langkah dengan risiko besar. Namun, Xiao Chen hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Setelah itu, ketika identitas Xiao Chen beredar, semua orang semakin terkejut. Tanpa diduga, ahli pedang seperti itu sebenarnya adalah Raja Naga Azure yang disukai penguasa guntur dari Istana Dewa Bela Diri, keturunan Kaisar Azure yang terkenal. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah menjauh dari kota air hitam, Xiao Chen menyingkirkan kereta perang naga banjir. Dia berjalan di lautan luas dan mulai menggunakan seni mencari naga untuk mencari pembuluh darah Roh Kudus di Laut Hitam yang kaya sumber daya ini. Dia cukup beruntung, atau mungkin karena Laut Hitam lebih kaya sumber dayanya. Dalam proses menuju Laut Gelap, dia menemukan beberapa vena Roh Kudus yang tersembunyi. Namun, peringatan Jiang Tian masih melekat di benaknya. Xiao Chen tidak bisa begitu saja mengotak-atik hal-hal di bawah tanah. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menyebabkan seekor naga jahat muncul dan menguburnya di dasar laut. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Dia akan bergerak hanya jika dia benar-benar yakin bahwa itu adalah tanah yang menguntungkan. Setelah menghilangkan sebagian besar penemuannya, dia hanya berhasil mendapatkan 4 vena Roh Kudus. Meski begitu, tindakan tersebut mengejutkan dan mengagetkan Yue Bingyun yang bepergian bersamanya. Istana Bulan memiliki beberapa geomaster yang sangat terampil, jadi dia memiliki pemahaman tentang pekerjaan ini. Seni mencari naga milik Xiao Chen jelas lebih baik daripada geomaster yang dibawa oleh Istana Bulan. Keahliannya dalam menundukkan naga juga jauh lebih tinggi. Dengan jarum pengikat naga dan cermin pengungkap naga, dia bisa menundukkan vena Roh Kudus sendirian. Hanya poin ini saja yang membuatnya jauh lebih unggul dari para geomaster itu. Di masa depan, saat aku memimpin Istana Bulan, aku pasti akan memintamu membantuku mendapatkan vena roh, kata Yue Bingyun dengan serius. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tentu, asalkan aku bisa hidup sampai saat itu. Tentu saja, akan mahal untuk mempekerjakan saya. Yue Bingyun bercanda, Putri Suci mengundangmu untuk mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah, dan kamu masih bersikap seperti itu. Kamu seharusnya mengatakan bahwa kamu akan senang melakukannya, bahwa apapun yang dikatakan oleh Putri Suci adalah hal yang hebat. Benar, saya akan dengan senang hati melakukannya. Apapun yang dikatakan Putri Suci itu bagus. Anda hanya menggemakan saya, tidak ada ketulusan sama sekali. Namun, aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Aku pasti akan datang dan mencarimu di masa depan. Setelah berinteraksi satu sama lain selama beberapa waktu, keduanya semakin dekat satu sama lain. Saat Xiao Chen menaklukkan naga, Yue Bingyun memberikan bantuan yang signifikan. Ada juga pemahaman tentang seni hidup dan mati. Yue Bingyun, yang sudah selesai membaca manual rahasia, dengan murah hati membagikan apa yang dia pahami kepada Xiao Chen, membantunya memahami teknik rahasia yang sulit dipahami ini. Saat keduanya bercanda satu sama lain, mereka bergerak dengan langkah cepat, dengan cepat menuju kota gelap. Ketika keduanya memasuki Laut Gelap, Xiao Chen berhenti mencari vena roh. Saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke Laut Gelap, pemandangan tersebut menunjukkan betapa luar biasa wilayah ini. Mereka melihat kaisar kuasi kesempurnaan di mana-mana serta kaisar bela diri setengah langkah dan bahkan kaisar bela diri bergegas berkeliling. Karena Laut Gelap adalah inti dari Laut Hitam,
jumlah ahli di sana jelas berada pada tingkat yang baru dibandingkan dengan kota air hitam. Tujuan keduanya adalah inti dari inti. Kaisar semu yang kuat dan pemuda berprestasi yang tak terhitung jumlahnya juga ada di kota ini. Setelah setengah hari, keduanya mencapai Pulau Gelap, daratan yang jauh lebih luas dari Pulau Air Hitam. Saat berdiri di tepi pulau, orang dapat melihat siluet kota gelap yang megah dan mendominasi. Menurut Yue Bingyun, ini adalah kota suci kuno yang bisa dibandingkan dengan kota bulan cerah. Xiao Chen dipenuhi dengan antisipasi, berharap kota gelap akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Keduanya meningkatkan langkah mereka, bergegas menuju kota. Tembok kota itu seperti naga hitam yang melingkar di tanah. Batu hitam di dinding tampak seperti sisik naga, berkilau dengan kilau logam dan memancarkan kekuatan yang kuat. Ketika keduanya tiba di depan gerbang kota, mereka diam-diam bergabung dengan antrian orang yang menunggu untuk memasuki kota. Xiao Chen menemukan banyak kaisar kuasi kesempurnaan dan bahkan kaisar bela diri setengah langkah berdiri dalam antrean. Adegan ini agak mencengangkan. Sebelum kekuatan kota kegelapan, bahkan kaisar bela diri setengah langkah pun tidak berani terbang secara langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, dua sosok lincah terbang langsung menuju kota tanpa rasa takut, menarik perhatian orang-orang yang mengantri. Dari mana datangnya para pemuda itu? Bagaimana mungkin mereka berani menerobos langsung ke kota gelap? Beberapa orang terkejut saat mengetahui bahwa penjaga kota tidak menghentikan keduanya, hanya diam-diam mengakui pasangan tersebut. Mau tak mau mereka menganggap respons ini aneh. Haha, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke kota gelap kan? Itu adalah talenta luar biasa terkenal dari kota gelap atau keturunan bandit besar. Mereka sangat kuat dan memiliki token bakat luar biasa yang diberikan oleh penguasa kota, yang memungkinkan mereka masuk dan keluar kota sesuka mereka.